Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas ikatan kimia, part yang ke-14, yaitu perbandingan sifat senyawa ion dan kovalen, serta ikatan logam. Simak terus sampai akhir. Di part-part sebelumnya, kita sudah membahas panjang lebar mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, senyawa yang di dalamnya terdapat ikatan ion itu disebut dengan senyawa ion. Dan senyawa yang di dalamnya terdapat ikatan kovalen itu disebut juga dengan senyawa kovalen. Berikut akan ditampilkan tabel bagaimana perbedaan atau perbandingan sifat senyawa ion dan kovalen. Di sini senyawa kovalennya pun dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu kovalen yang bersifat polar dan senyawa kovalen yang bersifat nonpolar. Kalian sudah mempelajari kepolaran ya di bab sebelumnya waktu bentuk molekul. Sekarang kita pelajari sifat-sifatnya. Yang pertama, titik didih. Titik didih untuk senyawa ion ini relatif lebih tinggi. Kalau senyawa kovalen polar ini sedang dan senyawa kovalen nonpolar ini rendah. Ya, alasannya mengapa senyawa ion lebih tinggi, senyawa kovalen polar ini sedang dan senyawa kovalen nonpolar ini lebih rendah, itu akan dibahas di part berikutnya. Kemudian kita ke daya hantar listrik lelehan. Nah, di sini ada dua macam, daya hantar listrik lelehan sama daya hantar listrik larutan. Apa bedanya lelehan sama larutan? Saya kasih contoh kurang lebih seperti ini. Misalkan senyawa ion ya. Senyawa ion yang kita kenal sehari-hari adalah garam ya, atau NaCl gitu kan. NaCl itu kan wujudnya padat. Kalau NaCl atau garam itu kita masukkan air, terus kita aduk, maka kan garam itu akan larut. Membentuk apa? Membentuk larutan garam. Tapi kalau misalkan garam itu kita panaskan sampai dia ke titik lelehnya, maka garam itu bisa meleleh. Itu namanya lelehan. Jadi ngerti ya bedanya lelehan sama larutan. Sama-sama bentuknya cair, cuman kalau misalkan lelehan itu hanya ada satu senyawa. Tapi kalau larutan itu ada dua macam senyawa yang bercampur. Kalau air garam berarti campuran antara air dan garam, ada dua senyawa yang terlibat. Ada yang namanya terlarut dan ada yang namanya pelarut. Kurang lebih seperti itu. Nah, senyawa ion ini, baik lelehan maupun larutannya ini menghantarkan listrik. Karena ada muatan positif dan muatan negatif di situ. Ngerti ya? Kemudian kalau senyawa kovalen polar ini, lelehannya tidak menghantarkan, tapi larutannya menghantarkan. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar ini, baik lelehan maupun larutannya tidak menghantarkan listrik. Oke? Selanjutnya, kelarutan dalam air atau pelarut polar. Kita tahu pada bentuk molekul H2O atau air itu sifat kepolarannya adalah polar. Jadi air itu termasuk dalam pelarut yang polar. Senyawa ion itu umumnya larut pada pelarut polar. Senyawa kovalen polar juga umumnya larut. Senyawa kovalen nonpolar ini umumnya tidak larut. Masih ingat ya, waktu kita mempelajari kepolaran bahwa zat nonpolar itu tertarik sama nonpolar. Zat polar itu tertarik sama zat polar. Contoh zat nonpolar itu minyak. Minyak sama air nggak saling tertarik, nggak bisa saling bercampur. Karena itulah umumnya senyawa kovalen nonpolar ini tidak larut dalam air maupun pelarut polar lainnya. Oke, berikutnya, kelarutan dalam pelarut nonpolar. Senyawa ion umumnya nggak larut. Contohnya garam kalian larutkan ke minyak, nggak akan larut. Kemudian senyawa kovalen polar ini umumnya juga nggak larut sama yang nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar ini umumnya larut sama nonpolar. Sama ya, pokoknya nonpolar itu maunya sama sesamanya sama nonpolar. Yang polar juga maunya sama sesamanya. Kalau polar dicampur sama nonpolar itu tidak saling bercampur. Senyawa polar umumnya tidak larut dalam pelarut nonpolar, dan senyawa yang nonpolar umumnya tidak larut dalam pelarut yang polar. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah kemudahan dalam menguap atau volatilitas. Kalau senyawa ion ini sukar menguap. Misalkan kalian punya air garam, kalian uapkan, kalian biarkan gitu, menguap, yang nguap airnya aja. Garamnya tertinggal di dasar bejana. Ya, karena senyawa ion ini sukar menguap. Senyawa kovalen polar ini relatif mudah. Air kan relatif mudah menguap. Senyawa kovalen nonpolar ini mudah. Lebih mudah daripada senyawa kovalen polar. Contohnya minyak, bensin itu lebih mudah menguap daripada air. Oke, paham ya? Ini adalah perbandingan sifat antara senyawa ion, senyawa kovalen polar, maupun senyawa kovalen non-polar. Berikutnya kita ke ikatan logam. Jadi waktu di part yang paling pertama dari bab ikatan kimia kan saya sudah nerangkan waktu itu ada dua macam ikatan kimia, yaitu ikatan kimia intramolekul dan ikatan kimia intermolekul. Nah, ikatan kimia intramolekul itu sebenarnya ada tiga. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan yang ketiga ya ini, ikatan logam. Ikatan ion kan ingat ya terjadinya antara unsur logam dan non-logam. Ikatan kovalen itu terjadinya pada unsur-unsur non-logam. Nah, kalau ikatan logam ini sesuai namanya terjadinya pada unsur-unsur logam.
Ikatan logam adalah ikatan antara atom-atom logam dengan menggunakan interaksi antara elektron valensi. Waktu kita membahas sifat logam dan non-logam, masih ingat ya? Unsur logam itu kalau di sistem periodik kan terletaknya di sebelah kiri. Ada golongan 1A, 2A, dan sebagian 3A itu ya. Nah, kalau kita lihat antara logam sama non-logam itu, elektron valensinya lebih sedikit logam. Karena elektron valensinya logam kan sesuai golongannya. Berarti kalau nggak 1, 2, atau maksimal 3. Yang 4, 5, 6, 7, 8 itu kan relatif lebih ke arah non-logam gitu kan. Nah, karena jumlah elektron valensi dari unsur logam itu sedikit, maka elektron valensinya ini bisa bergerak dengan bebas. Jadi istilahnya elektron valensi ini bisa jalan-jalan dari kulit suatu atom ke kulit atom lainnya. Karena istilahnya ruangan atau tempat kulitnya itu besar, tetapi elektronnya hanya sedikit yang di situ. Sehingga elektron dapat bergerak dengan bebas. Di sini disebut dengan lautan elektron. Oke, ini tadi sudah saya terangkan ya, logam memiliki sedikit elektron valensi yang dapat bergerak bebas dari atom satu ke atom yang lainnya. Nah, dengan adanya ikatan logam ini, maka logam memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sangat kuat dan sukar diputuskan. Karena elektronnya bisa jalan-jalan, jadi ikatannya itu semakin kuat. Sehingga logam itu relatif keras, kuat, dan sangat sukar diputuskan. Yang kedua, titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi, bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan derajat Celcius. Yang ketiga, mengkilap. 4. Logam memang keras tetapi dapat ditempa dan diregangkan. Ditempa itu dipukul membentuk cekungan seperti ini. Kalau kalian palu, bisa seperti itu ya logamnya. Istilahnya kayak penyok gitu. Dan diregangkan itu ditarik menjadi kawat tanpa putus seperti itu. Coba kalian bandingkan sama kayu. Kayu itu tidak sekeras logam, tapi kayu tidak dapat ditempa dan diregangkan. Jadi istilahnya logam ini punya nilai elastisitas. Dan yang terakhir, logam bersifat penghantar panas dan listrik atau konduktor yang baik. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.